Bayangkan seorang wanita duduk di hadapanmu. Ia tersenyum, tapi di balik matanya ada kerinduan yang tidak pernah ia ucapkan. Ia tidak hanya ingin dicintai, tetapi juga dimanjakan. Namun sayangnya, banyak pria salah mengerti arti kata memanjakan. Ada yang mengira memanjakan berarti menuruti semua permintaan hingga kehilangan harga dirinya sendiri. Ada pula yang menganggap memanjakan berarti memberi hadiah mahal, padahal sesungguhnya yang wanita inginkan jauh lebih sederhana, lebih dalam, dan lebih emosional daripada sekadar harta benda. Memanjakan seorang wanita adalah seni, sebuah perjalanan batin yang menyatukan psikologi, stoikisme, romantisme, dan sensualitas. Ini bukan sekadar tips murahan. Ini adalah kearifan yang, jika dipahami, akan membuatmu menjadi pria yang benar-benar dicari, dihargai, dan diingat. Maka hari ini, mari kita jelajahi bersama bagaimana cara memanjakan wanita dengan elegan, tanpa kehilangan kendali diri, tanpa kehilangan harga diri, tapi justru membuatmu semakin berkelas dan berwibawa. 1. Memanjakan wanita. Ia ingin dirasakan, bukan hanya didengar. Setiap wanita memiliki dunia batinnya sendiri. Ia tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan bahasa tubuh, nada suara, dan bahkan dengan diamnya. Seorang pria yang benar-benar tahu cara memanjakan wanita adalah pria yang mampu merasakan, bukan sekadar mendengar. Psikologi hubungan menjelaskan, wanita jauh lebih mengutamakan emotional connection ketimbang logika semata. Saat ia bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tentang temannya, bahkan tentang hal-hal kecil yang menurutmu tidak penting, sebenarnya ia tidak mencari solusi. Ia hanya ingin kau mendengarkan dengan hati. Saat ia pulang dengan wajah lelah, ia tidak selalu butuh uang atau hadiah. Ia butuh pelukan yang menenangkan, sebuah tanda bahwa ada tempat aman untuknya. Saat ia tersenyum, ia ingin senyummu merayakan kebahagiaannya. Banyak pria gagal karena mereka terlalu sibuk mencari jawaban, padahal yang wanita butuhkan hanyalah kehadiran emosional. Ingat ini, wanita yang merasa dikenal oleh prianya akan selalu merasa dimanjakan, bahkan dalam hal sederhana. Dalam psikologi cinta, ada konsep bernama validation. Pengakuan akan perasaan pasangan. Ini adalah salah satu bentuk terbesar dari dimanjakan. Saat wanita berkata, "Aku capek banget hari ini," seorang pria yang tidak paham akan berkata, "Ya sudah tidur saja." Tapi seorang pria yang paham akan berkata, "Aku tahu kamu sudah berjuang keras. Sini, aku temani sebentar." Perbedaannya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Yang satu mengabaikan, yang satu mengakui. Wanita tidak hanya ingin pria yang kuat, ia ingin pria yang peka. Memanjakan dengan psikologi artinya mampu menafsirkan kata-kata yang tidak diucapkan. 2. Kendali diri yang membuat wanita merasa aman. Di tengah semua ketidakpastian, wanita merindukan satu hal, rasa aman. Dan disinilah stoikisme memainkan peran penting. Seorang pria stoik bukan berarti dingin tanpa emosi. Stoikisme mengajarkan kendali diri. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak, kapan harus menahan diri. Ketika wanita marah karena hal kecil, pria biasa akan terpancing, berteriak, atau mundur dengan dingin. Tapi pria stoik tetap tenang. Ia biarkan badai reda dengan kelembutannya. Ketika wanita merasa cemas, pria stoik tidak ikut panik. Ia tetap jadi jangkar yang menahan kapal, sehingga wanita merasa aman dalam pelukan jiwanya. Ketika ada masalah besar, pria stoik tidak terburu-buru mengeluh. Ia bertindak dengan tenang, membuat wanita percaya bahwa bersamanya adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, bukanlah hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang hal itu." Seorang pria yang memahami ini akan menjadi sumber ketenangan. Dan percayalah, bagi seorang wanita,
Itu adalah bentuk kemewahan terbesar. Ia tidak butuh pria yang kaya raya, tapi mudah meledak. Ia lebih memilih pria yang sederhana, tapi membuatnya merasa tenang setiap kali bersama. Memanjakan dengan stoikisme artinya memberikan ketenangan batin. Bukan dengan janji kosong, tapi dengan hadir sebagai lelaki yang tidak mudah goyah. 3. Romantisme merayakan hal-hal kecil. Romantisme sering disalahartikan. Banyak yang mengira romantisme hanya soal bunga, lilin, atau makan malam mahal. Padahal romantisme sejati justru hidup dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Romantisme adalah ketika kau memperhatikan detail kecil yang ia suka. Membawakan kopi favoritnya di pagi hari. Menyimpan foto kecil kalian di dompet, lalu sesekali menunjukkannya sambil berkata, "Aku selalu bawa kamu kemana-mana." Menyentuh rambutnya dengan lembut saat ia tertidur di sampingmu. Romantisme tidak harus mahal. Ia hanya harus tulus. Wanita yang dimanjakan dengan romantisme akan merasa dirayakan, bukan hanya di momen spesial, tapi setiap hari. Dan inilah rahasia. Wanita yang selalu merasa dirayakan tidak akan pernah merasa bosan bersamamu. Ingat, romantisme bukan tentang besar kecilnya hadiah. Ia tentang besar kecilnya perhatianmu. 4. Sensualitas. Menyentuh tubuh dan jiwa. Jika psikologi menyentuh pikiran, stoikisme menyentuh rasa aman, romantisme menyentuh hati, maka sensualitas adalah seni menyentuh tubuh dan jiwa sekaligus. Sensualitas sejati bukan sekadar nafsu. Ia adalah bahasa tanpa kata, sebuah komunikasi yang lahir dari sentuhan, tatapan, dan keintiman. Belayan lembut di rambutnya saat ia bercerita, membuatnya merasa didengarkan. Pelukan hangat dari belakang saat ia sibuk di dapur, membuatnya merasa dicintai. Bisikan lembut di telinganya, membuatnya merasa diinginkan. Sensualitas membuat wanita merasa cantik dan berharga, bukan sekadar objek. Dan ketika seorang pria mampu memadukan sensualitas dengan romantisme, maka ia telah menciptakan sebuah puisi yang hidup di tubuh dan jiwa pasangannya. Sensualitas adalah cara memanjakan yang tidak bisa dibeli dengan uang, hanya bisa lahir dari hati yang tulus dan perhatian yang penuh. 5. Keseimbangan memanjakan bukan membuat manja. Ada garis tipis antara memanjakan dan membuat manja. Seorang pria bijak tahu membedakannya. Memanjakan adalah memberi cinta, perhatian, dan penghargaan yang membuat wanita merasa berharga. Membuat manja adalah menuruti semua tanpa arah, hingga akhirnya menghilangkan rasa hormat. Wanita yang sehat secara emosional tidak menginginkan pria yang menuruti segalanya. Ia menginginkan pria yang mampu memberi dengan tulus, tapi tetap punya batas. Ia ingin pria yang penuh perhatian, tapi tetap punya prinsip. Maka ingatlah, memanjakan bukan berarti kehilangan kendali. Justru dengan kendali itulah kau menjadi semakin berkelas. 6. Pelajaran kehidupan dimanjakan dengan kehadiran. Pada akhirnya, memanjakan wanita bukanlah soal seberapa banyak hadiah yang kau berikan, seberapa sering kau berkata manis, atau seberapa romantis kau di depan orang lain. Memanjakan wanita adalah soal kualitas kehadiranmu. Saat ia butuh didengar, kau hadir. Saat ia butuh ketenangan, kau hadir. Saat ia butuh cinta, kau hadir. Dan percayalah, seorang wanita yang benar-benar merasa dimanjakan akan mencintaimu dengan cara yang tidak akan pernah bisa diberikan wanita lain. 7. Refleksi emosional. Seorang pria sejati memanjakan wanitanya bukan dengan harta, bukan dengan janji kosong, bukan dengan perhatian yang berlebihan, hingga kehilangan harga diri. Seorang pria sejati memanjakan wanitanya dengan ketenangan stoik, perhatian psikologis, romantisme halus, dan sensualitas elegan. Dengan cara itu, seorang wanita akan merasa dicintai secara utuh. Pikirannya dihargai, hatinya disentuh, dan tubuhnya dimuliakan. Dan ketika ia merasa demikian,
maka kau tidak hanya memanjakan seorang wanita, kau telah memenangkan hatinya untuk selamanya. Kata-kata hari ini, wanita tidak selalu mengingat hadiah termahal, tapi ia tidak akan pernah lupa pria yang membuatnya merasa dimanjakan setiap hari dengan cara yang sederhana namun tulus.